kami segenap sidang jemaat GBI saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, sebelum firman ini dibagikan Tuhan, Kau urapi setiap kami. Kau urapi hamba-Mu yang membagikan firman pada kesempatan kali ini Tuhan. Tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu dan biar firman yang dibagikan tidak kembali sia-sia, namun bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa suci, kuduskan tempat ini, kuduskan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan saat ini Tuhan setiap kami bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh intimidasi, setiap yang menghalangi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan khususnya ada di tempat ini saat ini kami ikat tolong kekeinginan cepat tangan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tapi keluar dari tempat ini Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa, dan tempat ini menjadi tempat kudus-Mu di mana kami semua bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, sharing firman yang mau saya bagikan itu berbicara tentang status atau identitas kita di dalam Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinannya setiap kita, para wanita di tempat ini, khususnya ibu-ibu dan para remaja, setiap kita menghadapi banyak hal yang merupakan tantangan, persoalan, dan juga apa yang merupakan keseharian kita ini membuat kita sebagai para wanita merasa lelah, kadang sibuk sekali, sehingga kita saking sibuknya itu membuat kita jadi gak fokus untuk setiap rencana yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu kita diajak untuk mengingat kembali bahwa hidup kita bukan sekedar berkutat tentang kesibukan atau keseharian, tapi Tuhan punya tujuan yang lebih lagi buat setiap kita wanita di tempat ini. Sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini berbicara tentang hidup yang ada dalam kemerdekaan atau hidup yang ada di dalam Kristus. Mungkin setiap kita ya di tempat ini, kita semua sudah ada di dalam Kristus karena kita semakin bertumbuh dari sehari ke sehari. Tapi setiap kita juga butuh kekuatan, atau kita semua butuh sesuatu yang menyegarkan, karena dari setiap kesibukan kita kadang kita merasa lelah, kita merasa capek, sehingga kita butuh firman yang menjadikan kita kembali bersemangat di dalam Tuhan. Nah, untuk kesempatan kali saya mau mengajak kita membuka di Galatia pasal yang keempat. Nanti ayat firman Tuhannya akan dibacakan, mungkin agak melompat-lompat, tapi kita mulai dari ayat yang ke-22. Galatia 4 ayat yang ke-22. Di sana judul perikopnya Hagar dan Sarah. Jadi Tuhan memakai firman-Nya kali ini untuk kita bisa melihat dari dua orang ini yang mungkin sudah pernah sering dibagikan firman ini, bahwa Hagar dan Sarah ini sama-sama memiliki anak dari seorang lelaki bernama Abraham. Cuman Tuhan mau membuat kita melihat perbedaan dari kedua orang ini, dari kedua tokoh perempuan ini, dari Hagar dan dari Sarah. Apa bedanya? Karena Hagar dan Sarah sama-sama memiliki anak dari seorang lelaki bernama Abraham. Dikatakan di ayat ke-22, bukankah ada tertulis, saya bacakan buat kita semua, bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Jadi ada perbedaan bahwa anak yang dilahirkan dari kedua perempuan ini, yang satu dari jalur yang merupakan perempuan merdeka, tapi yang satunya lagi dari seorang budak, atau kalau bahasanya zaman sekarang, yang satu dari istri sah
yang satu dari istri yang tidak sah. Nah, kenapa hal ini dibuat menjadi satu perumpamaan? Karena dari kedua orang ini sama-sama melahirkan keturunan bagi Bapak Abraham. Cuman ada perbedaan keturunan yang dilahirkan dari anak seorang budak dan dari anak seorang yang merdeka, bisa dikatakan. Nah, sekilas latar belakang dari Hagar dan Sarah, mereka melahirkan anak yang nantinya akan menjadi besar ya. Dari Sarah yang istri Sah itu melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, dan nantinya anak-anaknya itu melahirkan suku-suku bangsa Israel. Nah, dari Hagar itu juga melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, dan nantinya juga dipakai menjadi seorang yang besar ya, 12 raja-raja Israel. Tapi dari anak-anak mereka ini Tuhan mau mengajak kita untuk saya mengajak melihat dari sisi identitas kedua orang ini. Nah, supaya kita menyadari bahwa pola hidup yang kita hidupi sekarang ini, kita berasal dari anak-anak yang merupakan istri sahnya Abraham. Dikatakan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nah, dua perempuan ini dikatakan adalah diumpamakan sebagai dua ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan. Nah, kita baca di Galatia 4 ayat ke-25, kita lompat. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ia hidup dalam perhambahan dengan anak-anaknya. Nah, ayat berikutnya, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Nah, saya di sini mengajak kita untuk menelaah firman ini, bahwa kita yang sudah dilahirkan dari anak-anak yang merupakan istri yang merdeka itu mempunyai satu identitas di dalam Tuhan. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam satu perhambaan. Yang merupakan perhambaan itu dikatakan adalah sesuatu yang dilahirkan dari daging atau hidup dalam daging. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan ya, di ayat yang ke-28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu ia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi hal ini berbicara tentang satu identitas, dimana kita saya mau mengajak kita untuk beralih dari firman ini ke pola pikir. Yang kadang-kadang kita memang dikatakan orang merdeka. Mungkin kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah berjemaat, tapi ada kalanya kita punya pola pikir kehidupan yang lama, sesuatu yang kita belum lepaskan, belum kita tinggalkan. Maksudnya hidup lama yang kita masih hidupi sampai saat ini. Nah, apa sih pola hidup yang merupakan pola hidup dunia? Kadang-kadang ya, orang-orang dunia itu kan hidup di dalam rupa-rupa pesta pora, kemabukan. Ada juga yang hidup dalam perselisihan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tidak demikian. Kita hidup dalam satu pola yang mengarah kepada kehidupan Kristus, disempurnakan selalu setiap hari. Memang kita tidak serta-merta sempurna. Ada banyak dari kita yang berproses. Ya mungkin kita bertahap ya, ada yang berubah pelan-pelan, ada yang berubah drastis. Tapi tetap ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita masih ada dalam satu perjalanan yang jauh. Kita masih bisa kadang jatuh bangun, kembali lagi ke keadaan kita yang terpuruk. Tapi di sini kita mau diingatkan bahwa ketika kita ada dalam satu identitas anak-anak perjanjian, anak-anak yang dijanjikan Tuhan menjadi anak-anak perjanjian, itu berbicara tentang di sana dikatakan Yerusalem surgawi. Jadi apa yang kita hidupi sekarang
tidak mengarah kepada pola hidup dunia. Jadi kita mengarah kepada pola hidup surgawi. Contohnya kalau misalnya di surga itu dituliskan di Wahyu, apa yang dilakukan orang-orang di surga, mereka menyembah memuji Tuhan. Nah, hal itu ketika kita masih di dunia kita tetap lakukan, karena sampai pada saatnya nanti kita kembali kita juga melakukan hal yang sama. Jadi pola hidup itu kita hidupi saat ini, tapi nanti kita juga akan ada dalam satu pola yang sama, menyembah Tuhan sampai pada kekekalan. Jadi untuk pola atau mindset ini kita semua diajak untuk melihat kembali bahwa ketika kita hidup di dunia saat ini kita harus menghidupi pola kehidupan surga, di mana ketika kita ada bersekutu berjemaat di tempat ini juga merupakan bagian dari persekutuan kita nanti dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk identitas anak-anak yang Tuhan janjikan akan bersama dengan Dia dalam hidup yang kekal, kita diminta untuk menghidupi janji itu sekarang ya. Mungkin ada orang-orang yang masih hidup di pola hidup yang lama, bergereja, tapi juga melakukan hal-hal yang sama dengan orang dunia. Tapi kita di sini diminta untuk saling mengingatkan, karena itulah gunanya persekutuan, itulah gunanya kita digembalakan, untuk kita mengerti ini tujuan kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak terdistrak atau tidak terganggu dengan banyak hal-hal yang terjadi di luar. Karena kalau melihat keadaan zaman ya, khususnya untuk anak-anak kita sekarang, kalau kita menjadi orang tua yang abai dengan keadaan anak-anak kita, bagaimana anak kita bisa kuat dalam iman? Sedangkan di luar sana begitu banyak hal-hal yang mencemari kehidupan mereka, baik dari tontonan, pergaulan, macam-macam. Kalau kita sebagai orang tua, ibu khususnya, tidak menjadi orang yang menjadi tiang doa, penuntun anak-anak kita, bagaimana nanti keadaan anak-anak kita? Bisa-bisa mereka hidup sembarangan di luar sana ya. Karena kalau kita yang orang tuanya aja lalai, abai, gimana anak-anak kita bisa kuat? Sedangkan kalau kita lihat mental anak-anak kita diserang dengan banyak hal. Ada juga pergaulan buruk, ada juga omongan-omongan kritik yang bisa membuat mereka down. Nah, kita juga diminta untuk mempersiapkan keturunan kita untuk hidup di dalam janji Tuhan. Karena kita di sini dalam satu persekutuan, kita tidak sendiri. Kadang-kadang ketika kita lemah, kita butuh orang lain. Ya, kita gak ada yang kuat kalau berjalan sendirian. Tapi kenapa Tuhan minta kita bersatu? Supaya kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena gereja adalah tempat di mana kebenaran Tuhan dibagikan. Firman ini adalah fondasi dasar kita untuk kita ingat bahwa ketika kita hidup, Tuhan punya rancangan yang sempurna. Tuhan punya kehendak buat setiap kita. Tuhan berjanji dan pasti digenapi. Kalau kita melihat kembali ya, ada banyak janji Tuhan. Mungkin ibu-ibu sekalian punya sesuatu yang Tuhan ingatkan bahwa Tuhan punya janji untuk keluarga kita. Untuk tempat ini juga Tuhan punya janji. Sesuatu yang kita nanti-nantikan penggenapannya. Sama dengan kota kita, bangsa kita, Tuhan punya janji. Nah, untuk janji itu digenapi, kita semua diajak untuk mengingat kembali bahwa ketika kita dilahirkan dari anak-anak yang sudah dijanjikan Tuhan untuk ada di dalam kekekalan keselamatan, nah janji yang ada itu kita pegang sampai akhir untuk kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk firman pada kesempatan sore hari ini, kita baca ayat yang terakhir di dalam ayat 4, ayat yang ke-31. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak
ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, kita bukanlah anak-anak hamba, yaitu perempuan yang masih hidup di bawah perhambaan, yang masih hidup di dalam rupa-rupa pola kehidupan dunia menurut daging. Ya banyak, kalau misalnya kita baca, banyak rupa perbuatan daging. Ya kita pun sangat menyadari itu di sekitar kita terjadi di luar sana. Nah, tapi kita adalah anak-anak perempuan yang merdeka, yang hidup menurut roh dan memegang janji Allah untuk kehidupan kita, untuk keturunan kita, untuk sekeliling kita. Nah, kita pegang janji itu sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan di masa akhir zaman ini, biarlah Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya untuk kita semua. Dan bagi setiap kita sama-sama saling mengingatkan dan mempersiapkan diri, karena waktu Tuhan sudah dekat. Ini masa-masa di mana Tuhan mau bekerja melalui ibu-ibu sekalian di tempat ini, melalui kita semua, untuk kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, di dalam memegang janji-janji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ketua PGB.